Komentarnya 5 hari yang lalu setelah video ini saya buat. Dan tayang video ini pada tanggal 20 April 2026. Apa komentarnya? Coba ucapkan ini. Demi Allah, Khomeini itu sesat dan jahat. Kalau saya salah, sambarkan petirmu, ya Allah. Ayo ucapkan kalau kau yakin. Saya ucapkan, teman-teman. Demi Allah, Khomeini sesat dan jahat. Kalau saya salah, sambarkan petirmu, ya Allah. Allah Maha tahu. Jika saya benar, maka Allah akan mudahkan jalan saya membongkar semua kejahatan rezim Iran. Dan alhasil apa? Semua rekam jejak Syiah Iran terbongkar habis, teman-teman. Rezim Iran mengutus militer Garda Revolusi Iran ke Suriah beserta Bashar Assad, beserta pula Hizbus Syaiton. 3 milisi Iran ini, mereka melakukan apa di Suriah? Pemerkosaan kepada gadis-gadis. Ribuan gadis mereka perkosa. Bashar Assad, tentara-tentara ini memberikan ancaman secara mutlak kepada perempuan-perempuan Suriah untuk diperkosa. Jadi bukan lagi perang senjata itu para militer Syiah, tapi perang kelamin. Perang kelamin. Jadi ancaman pemerkosaan kepada gadis-gadis. Pakai simbol. Simbol. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Ya, di tulisan kepalanya Labbaik ya Hussein. Dan apa yang mereka lakukan? كل واحد ماسك رشاش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا. شردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم. 1.5 مليون شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Jangan bahas masalah sektarian, Mas Heri. Karena ini bukan masalah sektarian, ini masalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperkosa perempuan di Suriah, apa itu kemanusiaan? Saking punya rasa kemanusiaan, tentara Iran memperkosa ribuan gadis di Suriah. Kemanusiaan? Mereka itu kan penganut ajaran Ahlul Bait, pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut Husain, pengikut 12 imam yang suci, tidak bisa berdosa dan maksum. Berarti ajaran Ahlul Bait memperkosa perempuan. Kalian mau cari, searching sendiri kalian akan ketemu. Muncul, teman-teman, datanya. Siapa yang memberitakan? Berbagai macam media. Media Suriah memberitakan, media internasional memberitakan, media Indonesia juga ada yang memberitakan. Rasa kemanusiaan, mencontoh siapa dalam perang memperkosa perempuan? Ahlul Bait. Ajaran Ahlul Bait memperkosa perempuan. Saya disuruh berdoa seperti ini, sudah lebih 5 hari gak ada petir yang nyambar Heri Pras. Apa nunggu Heri Pras tua? Apakah sumpah seperti ini berlaku seumur hidup? Selama saya tidak disambar petir, nunggu disambar petir saya. Konyol. Ini kekonyolan pola pikir pemuja-muji Syiah Rafidhah. Disambar petir tahu tidak, itu namanya nasib, bukan sumpah. Yang punya sumpah itu Iran. Apa sumpah mereka? Nih, dengar. Sumpah mereka bersumpah akan menguasai Arab Saudi, menaklukkan Mekah dan Madinah, menguasai Baqi. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Membangkitkan kuburan Baqi. Lalu apa? Dikisos para penghuninya. Utsman bin Affan akan dibangkitkan, Umar dibangkitkan, Abu Bakar dibangkitkan. Untuk apa? Dikisos. Kenapa harus dikisos? Ingin tahu seperti apa ceritanya? Tertulis di kitab Khomeini yang diajarkan oleh para Syiah, oleh ulama-ulama Syiah kepada jemaatnya. Kita simak videonya. Sebagai bukti terakhir penutupan bahwa memang di dalam kitab Syiah mereka mengkafirkan kita semua Nasyibi ini dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman beserta Aisyah, istri Nabi yang paling dicintai. Coba kita dengar. يقول لا تربطونا بالمخالفين أي علاقة بكتاب صراط النجاة. وقال السيد الخميني بأنه عائشة وطلحة أنجس من الكلب والخنزير. Aisyah, ibunda Aisyah dan beserta Tolhah. Tahu Tolhah siapa? Ya, Tolhah bin Ubaidillah. Apa julukan Tolhah bin Ubaidillah bagi para sahabat? Perisai Nabi. Sahabat tersebut adalah perisai Nabi. Di mana-mana dia melindungi Nabi sampai jari-jarinya putus-putus melindungi Nabi dari sayatan atau tebasan pedang musuh.
Thalhah bin Ubaidillah beserta Aisyah dikatakan lebih najis daripada anjing dan babi. Tulisan ini tertulis di dalam kitabnya Khomeini. Ayatullah ya, menurut kalian kan ayat Allah atau tanda-tanda Allah. Jadi tulisan tanda-tanda Allah itu, ayat Allah itu menyatakan Aisyah dan Thalhah lebih najis daripada anjing dan babi. Baik, rezim yang baik ini, ajaran yang baik. Lanjut dulu. وقال في كتابه أبو بكر وعمر كافران. Masih percaya kepada ajaran Syiah baik, mengkafirkan para sahabat Nabi. Lanjut dulu. بكتابه المصباح وباقي مراجع الشيعة باقي العلماء. قال السيد السيستاني من لا يؤمن بولاية علي هو كافر. هذا النص المعروف الإلهي المنتشر في كتب الشيعة عن الأئمة المعصومين، وذكره أبو بكر قال سمعت النبي قال من لا يؤمن بولاية علي لا يجوز على الصراط المستقيم فيقع في جهنم. وهذا في رأي أبي بكر بأن هذا كافر. فعلماء الشيعة في هذه القضية قالوا بأنهم نواصب الثلاثة، رموز الثلاثة أبو بكر وعمر وعائشة. فهذه المتون تبين آراء علماء الشيعة بأنهم نواصب. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Nashibi, sebagai penutup nih. Nashibi ini banyak sekali di kitab-kitab Syiah, termasuk di dalam kitab-kitab Syiah yang klasik. Memang banyak terdapat riwayat dalam kitab klasik seperti Biharul Anwar atau Ilalus Syara'i yang menyebutkan bahwa darah seorang Nashibi adalah halal. Jadi biar kalian tahu bahwa Nashibi ini, kita semua ini halal darahnya. Itulah kenapa Syiah-Syiah Iran ini melakukan pembunuhan di Ardus Syam kepada Muslim Sunni. Mereka ya menganggapnya ibadah. Ya, mereka membunuh kita ini ibadah, teman-teman. Contohnya, sebuah riwayat dari Dawud bin Farqad sering dikutip di mana ia bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq mengenai membunuh Nashibi, dan dijawab bahwa darah mereka halal, namun harus tetap melindungi diri, yaitu taqiyah, agar tidak menimbulkan saksi atau masalah hukum. Dalam fikih Syiah klasik, status Nashibi sering disamakan dengan kafir harbi, kafir yang memerangi. Bukti sangat membludak kejahatan, kesesatan, pemikiran Syiah Rafidhah Iran. Tapi apakah mereka akan mikir? Mereka wajib tutup kuping, tutup mata, dan tutup mulut dengan kejahatan-kejahatan seperti ini. Meskipun data kita bongkar depan mata mereka, mereka harus tutup mata mereka, teman-teman. Kita menyuarakan di telinga mereka, mereka akan tutup telinga mereka. Karena apa? Musuh mereka bukan Syiah, tapi Wahabi. Sufi dan Syiah sekarang bekerja sama untuk memerangi Wahabi, baik secara pikiran ataupun lain sebagainya. Ataukah mungkin nanti akan ada serangan fisik, perang, seperti yang dilakukan oleh Syiah Iran kepada negara Teluk, Oman, Qatar, Riyadh, Arab Saudi, UAE, semuanya dibom. Ribuan misil mereka kirimkan ke negara Teluk. Tapi ke Israel hanya ratusan. Dan itu pun lemah. Lemah, teman-teman. Agar kalian mikir saja. Kalau masih bisa mikir. Kalau SDM-nya bukan 78.